time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. In my face, I can see right through you. You seem like the type to love when you leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Anda melihat video ini bukan hanya kebetulan saja, tetapi ada satu firman Tuhan untuk Anda. Tema yang saya ambil dari nats ini yaitu Tuhan punya rencana indah untuk hidupmu. Tuhan punya rencana indah untuk hidupmu. Coba deh, siapa di sini yang pernah merasa bingung soal masa depan? Mungkin ada yang lagi galau milih jurusan, kecewa karena nilai turun, atau merasa hidupnya nggak seberhasil teman-teman lain. Kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan kok hidupku seperti ini? Atau kenapa aku harus ngalamin hal yang gak enak kayak gini? Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan bahwa di balik semua hal yang kamu alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, Tuhan sedang menulis cerita terbaik tentang hidupmu. Di dalam khotbah ini saya mengambil 3 poin penting dari nats ini, yaitu yang pertama, Tuhan sudah menyiapkan rencana sejak awal. Tuhan sudah menyiapkan rencana sejak awal. Sebelum kamu lahir, Tuhan sudah punya rancangan khusus tentang hidupmu. Tuhan tidak asal menciptakanmu. Kamu bukan hasil kebetulan. Kamu lahir karena ada maksud ilahi di balik hidupmu. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya, Tuhan tahu siapa kamu, apa yang kamu bisa, dan untuk apa kamu hidup. Tapi masalahnya, kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang bilang, aku gak sepintar dia, atau aku gak sepopuler dia. Padahal, Tuhan menciptakan kita dengan keunikan dan tujuan yang berbeda. Sama seperti potongan puzzle, setiap orang punya bentuk sendiri. Tapi kalau disatukan semua, maka membentuk gambar besar dan menjadi indah. Contoh yang saya ambil dari Alkitab yaitu tentang Yusuf. Yusuf punya mimpi besar dari Tuhan, tapi sebelum mimpi itu menjadi nyata, dia harus dijual, difitnah, bahkan dipenjara. Proses itu sangat berat, bukan? Tapi Tuhan tetap bekerja di balik layar. Ketika waktunya tiba, Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Begitu juga dengan kamu yang sedang menonton video ini. Kadang Tuhan izinkan hal yang sulit supaya kamu belajar sabar dan kuat karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar bagi Anda. Poin yang kedua yaitu Tuhan memakai setiap proses untuk membentuk kita. Tuhan memakai setiap proses untuk membentuk kita. Kadang kita cuma mau yang enak saja di dunia ini, tapi Tuhan tahu tanpa proses, kita tidak akan siap menerima berkat. Bayangkan, kalau biji jagung langsung menjadi tanaman tanpa ditanam dulu, apakah mungkin?
Mustahil bukan? Biji jagung tersebut harus ditanam dahulu, bahkan di tertutup gelap. Tapi justru dari situlah pertumbuhannya dimulai. Begitu jugalah dengan hidup kita, hidup Anda sekalian. Ketika kita berada di masa yang gelap seperti kecewa, gagal, atau kehilangan sesuatu, disitulah Tuhan sedang menumbuhkan imanmu atau iman kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, bahkan hal yang kelihatan buruk bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan. Contohnya, mungkin kamu gagal di ujian hari ini, UTS hari ini, tapi Tuhan mau kamu belajar tekun. Atau kamu ditinggalkan teman, tapi Tuhan ingin tahu kamu belajar setia sama Dia dulu. Tuhan gak pernah salah rencana, saudara-saudara yang terkasih. Kadang kita cuma lihat satu potongan kecil dalam hidup kita, tapi Tuhan melihat gambaran utuhnya. Poin yang ketiga yang saya ambil yaitu percaya dan lakukan bagianmu. Percaya dan lakukan bagianmu. Rencana Tuhan memang indah, tapi itu bukan berarti kita bisa santai-santai tanpa berbuat apa-apa. Kita tetap punya bagian dalam hidup kita untuk dikerjakan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3 berkata, Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya, kalau kamu mau lihat rencana Tuhan nyata dalam hidupmu, kamu perlu berdoa dan minta petunjuk Tuhan setiap hari. Yang kedua, hiduplah jujur dan peganglah nilai-nilai Kristus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Yang ketiga, pilihlah teman pergaulan yang membangun imanmu. Jauhi teman yang toksik, jauhi hubungan yang toksik. Yang keempat, gunakan waktu mudamu untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan buka jalan selangkah demi selangkah. Kamu gak perlu tahu semua peta dalam hidupmu. Cukup percaya saja pada kompasnya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, jangan takut dengan masa depanmu. Kalau sekarang kamu belum melihat hasilnya, itu bukan karena Tuhan lupa, tapi karena Dia sedang mempersiapkan segala sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Makes it hard